Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Rosilvia. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung aja. Di sini ada 3 buah deck kartu. Silakan teman-teman pilih deck mana yang kira-kira sesuai dengan hati teman-teman. Deck 1, deck 2, deck 3. Tema pembacaan kali ini tentang karma. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Silakan teman-teman pilih salah satu deck di depan saya. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari deck nomor 1. Silakan teman-teman bayangkan wajah si dia dan tanyakan dalam hati. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Saya akan tebar 5 buah kartu di sini. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. The Lovers, Four of Cups, Seven of Cups, Three of Cups, dan ini ada Seven of Wands. Oke, kita akan baca ya. Jadi di sini intinya yang dia rasakan adalah dia selalu berada dalam ilusi. Dia berada dalam fantasinya dia, dalam keinginannya dia, tapi memang dia tidak bisa mewujudkan itu ya. Saat dia meninggalkan kamu, dia memiliki hubungan lain di sini. Dia memiliki hubungan lain yang awalnya sepertinya sangat indah. Tapi di akhir dia ini berat, banyak perjuangan, banyak hal-hal yang harus dia atasi sendirian. Kenapa? Dia banyak merasakan kekecewaan dalam hubungan barunya. Ini mungkin sebuah karma yang dia rasakan setelah dia berkhianat kepada kamu ya. Jadi dia hutang sama kamu sebuah kebahagiaan, sebuah komitmen. Nah, akhirnya saat dia menjalin komitmen dengan orang lain, dia merasakan kekecewaan di sini, merasa kejenuhan, bisa saja dia jenuh kembali seperti apa yang dia alami sama kamu. Atau bahkan dia jenuh atau kecewa karena pasangan barunya tidak memperlakukan dia dengan baik. Dia merasa sakit hati ya di sini ya. Kenapa pula ada sakit hati? Kenapa? Karena ada hubungan ketiga juga di sini. Ada sosok pihak ketiga yang masuk mempengaruhi hubungan si dia dengan pasangannya. Jadi dia merasa tidak bisa lepas dari ilusinya. Dia merasa mau begini, mau begitu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kemungkinan besar si dia ini juga menjalin hubungan yang baru gitu loh. Bisa jadi seperti itu, karena ini hanya janji-janji manis aja di awal, tapi kemudian terulang kembali. Ya, karena kejenuhan dengan pasangan barunya bisa. Atau karena si pasangan barunya ini punya pasangan lain juga bisa. Sehingga dia pun memperlakukan demikian rupa ya. Ada orang ketiga yang masuk di sini. Bisa jadi si mantan kamu yang punya hubungan ketiga, atau bisa jadi pasangan barunya, atau bisa jadi dua-duanya akhirnya seperti itu. Jadi akhirnya ini memang apa yang diinginkan, diimpi-impikan dari hubungan yang baru dibina dengan dia ini nggak ada hasilnya. Dia pengen sebuah hubungan yang layak, hubungan yang nyaman, tapi tidak terwujud. Dia harus berjuang sendiri di sini. Nah, dia lelah di sini, apa-apa mempertahankan, apa-apa dia berjuang, berbuat baik, melakukan hal baik, memaafkan, atau berusaha untuk menjaga sebuah hubungan supaya tidak retak. Dia berjuang sendiri. Jadi hutang karmanya sama kamu ya dia akhirnya juga di sini merasa tersakiti atau bahkan mengulang menyakiti lagi, bisa juga. Tapi lebih banyak disakiti sih ya kalau di sini ya. Karena dia di sini ada Seven of Wands dan ini memang dia capek mempertahankan semua. Ingin memaafkan pun dia merasa susah. Dia merasa kesal, berusaha memaafkan tapi nggak bisa. Ya, ini dia punya hutang maaf sama kamu, punya hutang kebahagiaan, hutang komitmen.
punya hutang janji sama kamu, akhirnya dia dibales di sini ya. Semua yang sudah dibangun sejak awal oleh si dia dengan pasangan barunya, ya udah kayak gitu aja. Jadi hanya ilusi semuanya, nggak akan terwujud. Dia berjuang sendiri, dia lelah sendiri. Oke, jadi kesimpulannya hutang karmanya adalah ya dia di sini kembali merasakan hubungan yang tidak nyaman. Ya, ada kejenuhan, semua impiannya kandas, tidak terwujud keinginannya, ada pihak ketiga hadir dan dia lelah berjuang dengan sendiri. Inilah yang dia rasakan atau hutang-hutang karma yang dia bayar setelah menyakiti kamu. Ini untuk deck nomor 1 ya teman-teman. Semoga terbantu. Kita kembali ke deck nomor 2. Teman-teman yang memilih deck nomor 2, silahkan fokus dan tanyakan dalam hati hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Saya akan ambil 5 buah kartu. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Four of Swords. Kemudian ada King of Pentacle. Kemudian ada Knight of Cups. Lalu ada Six of Cups ya. Oke, jadi di sini intinya si dia saat ini sedang memikirkan sebuah dukungan atau support yang real, yang di mana dia ingin merasakan sebuah support atau dukungan dalam kehidupannya. Ya, mungkin saat ini dia merasa kesepian, gak ada yang mendukung, dalam posisi yang terpojok dan tidak mengenakan. Kenapa? Dia punya banyak keinginan di sini, punya banyak keinginan, punya banyak ambisi, perasaan-perasaan, janji-janji. Tapi dia di sini merasa tersakiti ya. Dalam menjalin hubungan ini, dia merasa tersakiti, merasa diperlakukan tidak adil, merasa dikhianati. Akhirnya dia menjauh dari sebuah hubungan ini. Ya, dia menjauh dan mengambil waktu untuk istirahat. Dia banyak merenung untuk mengumpulkan kekuatan diri. Kemudian di sini dia pun ada si sosok yang ini ya, sosok yang hadir di sini ada Knight of Cups. Di sini ada belief sistemnya dia sepertinya yang memang ingin kembali ke masa lalu. Jadi di sini di Six of Cups diperkuat ya. Dia menjalani hubungan ini sebenarnya. Ada sebuah hubungan baru setelah meninggalkan kamu. Tapi dalam hubungan ini dia merasa tidak ada dukungan, merasa hubungan ini tuh kosong, hambar, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sini. Ya, dia merasa sakit hati, akhirnya dia menjauh, dia beristirahat untuk merenung dan merecovery hatinya kembali, emosinya, pikirannya, supaya dia bisa lebih baik dan lebih kuat. Kemudian dia ada sosok hadir, ya. Ini sepertinya dia ingin kembali ke kamu ya, karena ini adalah sosok masa lalu di mana dia memikirkan kamu. Karena dia pernah punya hutang janji sama kamu yang tidak ditepati. Entah apa itu ya. Mungkin berjanji untuk hubungannya ke arah lebih serius, atau membahagiakan kamu, atau lebih setia, atau lebih menyayangi, tapi di sini tidak terwujud ya. Dia pergi begitu saja dan dia menyesal. Dia teringat sosok kamu yang begitu dekat di hatinya dan dia ingin kembali sama kamu. Teringat saat masa-masa dekat dengan kamu, bagaimana kamu mensupport dia, bagaimana kamu mendengarkan dia saat berkeluh kesah, bagaimana nyamannya kamu saat di sisi dia. Ini dia teringat, membekas kuat di sini. Ini yang gak bisa dia lupakan. Dia merasa banget bahwa kamu tuh sangat mendukung dia. Beda dengan hubungan yang dia jalani saat ini. Ya, jadi hutang karma dia ke kamu adalah dia harus menepati janjinya. Karena di hubungan yang baru dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, tidak sesuai dengan harapan dia dan dia diperlakukan tidak adil di sini. Hingga akhirnya dia ingin kembali kepada kamu. Dia ingin menepati janjinya kepada kamu karena kamu adalah
orang yang bisa mengerti perasaan dia. Itu menurut dia ya. Jadi yang dirasakan dia saat ini ya dia sakit hati, kecewa, kesepian, tidak didukung, dan dia merindukan kamu, merindukan sosok kamu di situ. Sebagai pasangan yang pernah dia miliki dan pasangan yang terbaik itu adalah kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih deck kartu nomor 2. Kita akan ke deck kartu nomor 3. Silakan teman-teman tanyakan dalam hati hutang karma yang dia bayar saat berkhianat. Hutang karma yang dia bayar saat berkhianat ya. Saya akan tebar 5 buah kartu. Ten of Cups. Di sini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords, kemudian Ace of Wands. Ada Knight of Pentacles. Kemudian ada kartu The Sun. Jadi intinya di sini ya, hutang karma dia saat dia berkhianat, intinya di sini dia ingin memulai sebuah awal dengan penuh gairah dan semangat. Ada ambisi yang ingin dia wujudkan di sini ya. Dia ingin mewujudkan sebuah keluarga bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia, yang penuh support, penuh dukungan. Tapi dalam perjalanan ini pasangannya dia atau pasangannya dia ini merasa sakit hati dengan dia, merasa tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya mungkin dia menyakiti hati pasangannya sehingga pasangannya merasa kesepian, merasa sendiri, merasa tidak ada dukungan. Sehingga di sini rumah tangga atau hubungan yang dia bina ya, kalau yang sudah menikah, dia mungkin kalau dia sudah menikah ya ini dia berumah tangga. Kalau belum ya mungkin sebagai hubungan dulu ya. Hubungan yang dia bina ini sepertinya ya kurang bergairah ya, tidak ada hasrat. Jadi sepertinya dingin gitu ya. Tidak ada keinginan yang sama. Kenapa? Karena ya di sini stagnan. Ada hal-hal yang membosankan di mana mungkin tidak ada persamaan prinsip, tidak ada persamaan dukungan ya, tidak ada dukungan, mereka nggak saling dukung. Jadi salah satu dari mereka ini kaku gitu loh. Mungkin si pasangannya dia kaku dan dia pun juga orangnya pasif. Pasif nggak mau bergerak, dia hanya menunggu dan menunggu saja. Akhirnya ya di sini timbullah sebuah batas ya. Jadi untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia atau hubungan yang bahagia yang penuh support di sini, ini sepertinya memang butuh batasan gitu loh. Nah mungkin yang mereka rasakan saat ini terlalu mendominasi. Jadi mereka terlalu memaksakan prinsipnya, memaksakan kehendaknya sedemikian rupa sehingga ya mereka saling terintimidasi, nggak suka, nggak ada batas-batasnya gitu loh. Boleh support, boleh saling dukung, tapi nggak ngatur yang harus seperti itu ya. Jadi kayak ngatur memaksakan prinsipnya masing-masing, nggak sesuai nih. Si cowok memaksakan kepada si ceweknya prinsipnya seperti ini, ceweknya nggak suka, nggak terima, nggak mau, dia marah. Dia juga orang yang kaku soalnya nih si wanitanya. Nah semua wanitanya ini punya prinsip-prinsip yang cukup kaku dan idealis juga, yang mungkin si cowoknya nggak bisa terima gitu loh. Mungkin terlalu frontal, akhirnya nggak ketemu di sini ya. Jadi merasa di sini nggak ada gairah, jadi akhirnya ya tujuannya nggak sama gitu loh. Akhirnya hubungan mereka ya datar gitu aja ya, karena saling memaksakan, saling manas-manasi, hubungannya panas akhirnya ya. Banyak memicu pada ini egonya masing-masing ya, berantem ya udah, karena nggak ada batasan di sini ya. Dalam arti batasan-batasan yang saya harus menghormati keinginan kamu dan kamu menghormati keinginan saya, ini pun tidak. Jadi mereka saling memaksakan egonya kayak gitu. Jadi suasananya memanas sebetulnya kayak gini. Jadi hutang karma yang dia bayar saat berkhianat sama kamu ya, dia tidak mendapatkan support yang dia inginkan, walaupun dia sangat menginginkan support tersebut. Pasangannya pun merasa terintimidasi dan dia pun juga merasa terintimidasi. Akhirnya hubungannya panas di sini. Hubungannya panas, tidak seperti sama kamu mungkin ya.
yang mungkin tidak separah ini gitu loh. Ini dia dapatkan ya karena dia menyakiti kamu, ini karmanya dia. Jadi dia biar merasakan dalam hubungan yang sekarang ini, ya tidak bisa memaksakan egonya. Dan dia pun juga gak mau dipaksa oleh ego pasangannya. Jadi ini ya hutang karmanya, kesimpulannya ya. Ini untuk teman-teman yang pilih kartu deck nomor 3. Oke teman-teman, semoga terbantu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.